Oke anak-anak, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bagaimana kabar kalian? Kak Yumina berharap kalian sehat dan sukacita. Oke, nah sekarang anak-anak kita siapkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan, memulai beribadah. Kita memuji Tuhan, selamat pagi Tuhan. Ayo anak-anak berdiri ya, kita berdiri ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar dan burung pun bernyanyi. Ku tambah-tambah cinta Dia. Sekali lagi ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar dan burung pun bernyanyi. Ku tambah-tambah cinta Dia. Oke anak-anak, sekarang kita mau memuji Tuhan pakai gerakan sampai dibawa oleh Kak Chandra. Silakan Kak Chandra. Nah ini satu kali lagi ya, ke judulnya Ku Kasih Kau Dengan Kasih Tuhan. Sambil tepuk tangan, gerakin tangannya, dan senyum, dengan senyumnya. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Nah, kita siap untuk persembahan ya. Kita akan dipimpin oleh Bu Christine. Nah, anak-anak, tiba saatnya bagi kalian untuk mempersembahkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, di mana Tuhan sudah menjaga, menolong anak-anak, walaupun anak-anak berada di rumah, tidak dapat datang ke sekolah minggu, tidak dapat datang pergi ke sekolah, tapi Tuhan tetap menjaga. Tolong tempat persembahanmu yang sudah kamu buat dari kardus atau tempat persembahannya berupa celengan, berupa apapun yang sudah kamu siapkan, kamu keluarkan. Lalu uang persembahan yang sudah diberi oleh papa dan mama, kamu masukkan ke dalam amplop. Setelah itu kamu masukkan ke dalam tempat persembahan yang sudah tersedia. Kemudian tempat persembahan ini boleh kamu simpan sampai nanti dikumpulkan di gereja, atau boleh juga dititipkan mama untuk diberikan ke gereja. Nah, kita akan menyanyikan lagu Beri Syukur sambil memberikan atau memasukkan persembahan yang sudah kamu siapkan. Kamu bawa persembahan ini dengan tangan kanan. Tangan kiri membawa tempat persembahan yang sudah disediakan. Beri syukur, bila syukur, beri syukur. Ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu. Kasihnya Yesus jadi milik.
kita akan berdoa untuk persembahan yang sudah kamu berikan, dan kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang akan kamu dengar bersama-sama. Lipat tangan, tutup mata, duduk di tempatmu masing-masing dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi ini kami boleh berbakti, kami sudah memuji nama Tuhan, kami sudah memberikan persembahan, dan sekarang kami akan mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Bu Maria. Tolong kami Tuhan untuk dapat mendengarkan dengan baik, dan kami boleh mengerti, kami boleh belajar untuk semakin percaya dan mengasihi Tuhan. Tolong Bu Maria agar dia boleh menyampaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Halo, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Sekarang Bu Maria mau cerita. Ada seorang bapak yang bernama Saulus. Dia tinggal di Yerusalem. Bapak ini jahat sekali. Dia itu juga para imam-imam, sekolahnya pintar, pandai. Dia itu juga orang yang sangat terpelajar. Dia punya guru agama Yahudi yang sangat pandai. Dia juga seorang yang berkuasa di Yerusalem. Jadi, tapi dia itu sangat membenci dengan semua murid-muridnya Tuhan Yesus, dengan semua pengikutnya Tuhan Yesus, karena dia tidak suka, dia tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah seorang Mesias. Jadi dia sama imam-imam besar di Yerusalem itu, dia itu sekarang berencana, dia membuat surat yang benar-benar surat ini berkuasa untuk menangkap orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Jadi dia minta suratnya imam besar itu, anak-anak, langsung dia bilang, saya mau pergi ke kota Damsyik. Di sana banyak orang Kristen yang banyak pengikutnya Tuhan Yesus. Kita akan pergi ke sana. Dia membawa suratnya dari imam-imam besar, anak-anak. Dia membawa tentara juga, prajurit juga. Dia membawa semua orang-orang yang tentara itu pergi ke kota Damsyik. Setelah itu dia pergi bersama-sama dengan para tentara itu, dia berangkat ke kota Damsyik. Dia segitu dalam perjalanan sudah kelihatan kota Damsyik. Kotanya besar, sudah mau mendekati masuk ke kota Damsyik. Setelah itu, setelah mau mendekati kota Damsyik, orang kota Damsyiknya juga ketakutan. Tuhan, dia berdoa terus untuk mendengarkan apa ya yang terjadi nanti ini kalau Bapak Saulus ini berangkat pergi ke Damsyik mau menangkap semua pengikut Tuhan. Mereka berdoa semua orang di Damsyik. Setelah itu Bapak Saulusnya dengan para tentaranya dia berangkat, dia mendekati kota itu. Apa yang terjadi, anak-anak? Begitu dia masuk mau mendekati kota itu, dia terdengar suara dan ada cahaya yang silau sekali dari langit. Setelah itu dia, apa ya itu ya? Ada cahaya yang sangat seperti matahari tapi lebih daripada matahari. Setelah itu dia rebah, anak-anak. Dia jatuh. Setelah dia jatuh, dia ada suara yang terdengar dari langit. Dia bilang, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Langsung Bapak Saulusnya, siapa ya itu? Suara siapa ya itu? Tuhan Yesus kan sudah mati. Sekarang kok saya mendengar suaranya? Akulah Tuhan Yesus yang kau aniaya itu, Saulus. Setelah itu Bapak Saulusnya ketakutan. Setelah ketakutan, dia melihat, ya Tuhan, ini dia lihat Tuhan, dia ketakutan. Setelah itu dia membuka matanya, dia buta, anak-anak. Dia sudah tidak bisa melihat lagi. Dia tidak bisa melihat. Jadi setelah dia rebah, dia melihat tidak bisa, dia menyesal. Oh,
ini Tuhan Yesus ya. Setelah itu pengawal-pengawalnya dan para jurid dan tentaranya dia menggandeng Saulusnya untuk masuk ke kota Damsyik. Setelah masuk ke kota Damsyik, dia dibawa ke rumahnya Bapak Yudas di kota Damsyik. Setelah itu dia masuk di kamarnya, dia berdoa juga kepada Tuhan. Tuhan Yesus, saya menyesal. Setelah itu dia 3 hari 3 malam dia tidak makan, tidak minum, tidak bisa melihat. Tapi di kota Damsyik juga ada muridnya Tuhan Yesus, namanya Bapak Ananias anak-anak. Dia juga dapat suara dari Tuhan Yesus. Ananias, kamu pergi ke rumahnya Bapak Yudas untuk mendoakan Saulus supaya dia bisa melihat. Katanya Bapak Ananias, Tuhan, Bapak Saulus ini kan jahat, mau menangkap kita semua yang ada di kota Damsyik ini, Tuhan. Saya takut, Tuhan. Tuhan Yesus bilang sama muridnya Ananias, dia bilang, jangan takut. Dia akan kujadikan alatku untuk memberitakan Injil. Kamu harus pergi ke sana, ke jalan lurus, ke rumah Yudas. Engkau akan menumpangi tangan Saulus untuk dia bisa melihat lagi. Ya Tuhan, saya akan taat kepadamu. Jadi muridnya Tuhan Yesus Ananias dia pergi ke tempatnya Bapak Yudas. Dia menemui Saulus yang lagi berdoa di kamarnya rumahnya Bapak Yudas. Telah menumpangi tangan Bapak Saulusnya, apa anak-anak yang terjadi? Dia bisa melihat lagi anak-anak. Setelah bisa melihat, setelah itu dia minta dibaptis anak-anak untuk sekarang sudah percaya sama Tuhan Yesus. Sekarang dia mau menjadi murid Tuhan Yesus. Dia sekarang mau taat kepada Tuhan Yesus. Sekarang dia Saulusnya sudah menjadi pengikut Tuhan Yesus. Sampai di sini anak-anak. Sekarang waktunya kita masuk ayat hafalan. Siapkan Alkitab kalian ya. Akan dipimpin sama Bu Ria. Nah anak-anak, tiba saatnya kita ayat hafalan ya. Ayat hafalannya, ayo disiapkan Alkitabnya dulu. Dibuka kitab Yehezkiel. Siapa yang tahu Yehezkiel itu kitab perjanjian lama atau baru? Betul, kitab perjanjian lama ya. Dicari Yehezkiel 36 ayat 26b. Kita baca sama-sama ya. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Sekali lagi ya, Yehezkiel 36 ayat 26b. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadaku hati yang taat. Oke, nanti dihafalkan ya. Nah, sekarang tiba saatnya kita mau melakukan aktivitas ya, yang akan dipimpin oleh Kak Yumina. Silakan Kak Yumina. Nah, anak-anak, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan juga memberikan persembahan. Sekarang waktunya kita aktivitas. Nah, anak, lihat apa yang dipegang Kak Yumina ini? Gambar hati dan juga salib. Nah, anak-anak aktivitasnya, anak-anak ambil kertas apa aja, yang polos juga nggak apa-apa, atau yang bergaris yang punya di rumah ya. Sekarang anak-anak ada gambar hati hitam seperti ini. Ini menunjukkan hati yang keras atau hati yang jahat. Seperti tadi Ibu Maria bilang Bapak Paulusnya hatinya keras ya. Seperti ini ya, hati yang jahat. Anak-anak menggambar ya hati yang jahat itu warna hitam ini ya. Kemudian setelah itu anak-anak menggambar salib. Nah, ada salib ya.
Nah, salib ini Tuhan Yesus. Waktu Paulus jatuh, ketemu siapa? Tuhan Yesus kan? Nah, itu kemudian Tuhan Yesus merubah hati Saulus menjadi hati yang baik. Nah, siapa yang merubah hati? Tuhan Yesus. Nah, pertama anak-anak, ambil kertasnya, kita gambar duluan hati yang hitam. Hati yang warnanya hitam, itu menunjukkan hati yang keras atau hati yang jahat. Nah, setelah itu baru dilanjutkan dengan menggambar salib. Salib ya. Terus di atasnya boleh ditulis Tuhan Yesus seperti ini. Nah, setelah itu baru hasilnya seperti tadi. Nah, seperti ini. Nah, anak-anak maunya hatinya seperti yang mana? Yang jahat apa yang baik? Pasti yang baik ya. Sudah? Setelah itu anak-anak boleh ditulis di atasnya ini hati yang keras atau hati yang jahat, boleh ya. Terus di hati yang baik ini anak-anak tulis hati yang baik, hati yang taat ya. Nah, situ setelah menggambar hati ini dan juga salib, anak-anak memberikan contoh dari hati yang jahat itu seperti apa ya. Cukup 5 ya, anak-anak memberikan contoh 5 dari hati yang keras ya, hati yang jahat dan juga hati yang baik. Nah, bisa kan? Bisa ya? Apakah Yumina kasih contoh? Kasih contoh 1 ya. Nah, contoh hati yang jahat, suka marah-marah. Siapa yang suka marah-marah? Nah, ini seperti ini ya. Kemudian kalau kita sudah marah-marah ya, ingat datang sama Tuhan, berdoa minta ampun sama Tuhan. Pasti Tuhan merubah hati menjadi hati yang baik. Nah, contoh hati yang baik itu suka berbagi ya. Nah, selanjutnya anak-anak yang tulis yang lainnya ya, cukup 5 saja. Kalau lebih boleh. Oke anak-anak, sekarang waktunya kita menutup ibadah hari ini ya, dibawakan oleh Kak Mutia. Oke adik-adik, sekarang kita sudah selesai memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menutup acara ibadah sekolah minggu kita. Mari kita bersatu dalam doa. Kamu Tia akan pimpin kita di dalam doa. Adik-adik, ikut kakak berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu pada hari ini Tuhan. Kami bisa beribadah. Kami menyelesaikan ibadah kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Tidak hanya kami dengar, tetapi juga dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Syukur, terima kasih. Amin. Oke adik-adik, acara ibadah sekolah minggu kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.